Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi, para peserta MOS 2021-2022. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah para siswa-siswi Ibu sekalian, mungkin beberapa waktu yang lalu kalian sudah melihat profil dari guru-guru bidang studi atau staf jajaran di SMA 6 Tualang. Mungkin Ibu ada di dalam salah satunya, ya Nak ya. Nah, selain Ibu memegang guru bidang studi biologi dan PKWU, Ibu pun menjabat sebagai kepala gugus COVID di SMA 6 Tualang ini, ya. Nah, kalau kita membahas tentang gugus COVID, yang terpikir sama kalian itu adalah COVID-19 atau corona. Nah, dengan adanya Ibu di sini, Ibu akan berusaha mengasih materi, walaupun ini kalian sudah mengetahui di luar sana melalui media elektronik atau media massa ya. Nah, Ibu akan mencoba menerangkan juga terhadap kalian di waktu yang singkat ini. Oke, sekarang kalau kita bahas tentang corona, berarti itu identik dengan virus ya Nak ya. Nah, sekarang apa sih itu virus? Bagaimana cara penyebarannya dan bagaimana cara pencegahannya? Sedikit akan Ibu bahas di sini. Nah, jadi dengan kondisi virus ya, virus ini adalah sejenis makhluk hidup, tetapi dia mirip benda mati. Kenapa? Karena dia bisa dikristalkan, ya Nak ya. Nah, dengan kondisi dia bisa dikristalkan di dunia kesehatan, itu malah cepat pembuatan dari vaksin karena dia sudah ada satu-satu ya, DBD saja, campak saja, polio saja itu, atau corona saja ya. Nah, itu tinggal kita pembuatan vaksin dari dunia kesehatan. Nah, kemudian kalau kita lihat secara spesifik, virus ini juga harus memiliki hospes perantara. Hospes perantara ini adalah makhluk hidup. Dia harus berada di jaringan makhluk hidup, kemudian menebarkan lagi kepada makhluk hidup berikutnya. Selain itu, virus ini spesifiknya dia memiliki cara penyebarannya atau cara penularannya. Ada yang melalui gigitan saja, melalui sentuhan, melalui udara, atau melalui faskal oral. Ya, tetapi karena kita membahas corona, anak-anakku sekalian, kalau corona ini dia lebih parah lagi. Semua dari cara penularan virus corona ini semuanya bisa melalui sentuhan, melalui udara, melalui gigitan, melalui faskal oral. Ini semuanya bisa menyebabkan corona, bisa ditularkan virus corona ini. Ya. Nah, itu spesifik dari virus. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana sih cara penyebaran dari virus corona ini. Nah, penyebaran dari virus corona ya, pertama melalui udara. Jadi virus yang aktif dibawa oleh udara bebas itu terhirup sama kita. Ya, makanya kita diwajibkan menggunakan masker supaya udara yang aktif membawa virus itu tersaring menggunakan masker, atau hidroplet yang keluar dari manusia itu langsung terhirup sama kita. Makanya kita diwajibkan menggunakan masker. Itu melalui udara. Kemudian melalui sentuhan ya. Kalau melalui sentuhan itu dengan kondisi benda-benda yang sudah terpapar oleh virus ya, itu terpegang oleh kita. Ya, terpegang oleh kita karena tangan adalah sentral utama aksesnya ke dalam tubuh. Baik kita makan ataupun mengupil, mungkin dengan virus yang sudah tertempel di jari, itu kita mengupil itu akan tertinggal di jaringan di hidung. Atau mengucek mata karena mata ini memiliki cairan, itu lebih cepat tumbuhnya atau bersemayamnya virus di sana ya, mengakibatkan kita juga bisa terinfeksi virus corona ini. Nah, itu melalui sentuhan. Kemudian yang ketiga, karena ini merupakan standar WHO ya Nak ya, ada 3 cara penularannya yang lebih cepat ya. Yang ketiga atau yang terakhir, ini melalui faskal oral ya. Melalui faskal oral itu melalui mulut ya. Contohnya menggunakan bekas minum dari orang lain, gelas misalnya, pipet misalnya, itu kita pakai sementara kita nggak tahu
orang yang menggunakan gelas atau pipet ini sudah terkontaminasi oleh virus, kita tidak tahu. Nah, itu kita pakai lagi. Nah, enzim yang sudah tertempel sama orang yang pertama itu kita pakai lagi, mengakibatkan enzim tadi akan tertinggal pada tubuh kita, mengakibatkan kita bisa langsung terkena virus tadi. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, contohnya ini agak vulgar mungkin, tetapi kondisinya ini harus kalian pelajari atau harus kalian ketahui, karena ini ilmu anak-anakku sekalian. Itu melalui ciuman, ya. Jadi kegiatan itu kegiatan yang bisa dikatakan menyimpang. Mengapa demikian? Karena itu dari faktor kesehatan, faktor agama, faktor adat istiadat itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan karena sifatnya akan merugikan kita sendiri, ya. Nah, karena apa? Karena kita akan bertukar enzim, ya. Dengan kondisi bertukarnya enzim tadi itu mengakibatkan kondisi kita langsung terpapar virus, ya nak ya. Nah, itu melalui ciuman. Tapi jangan kalian sangkal dengan bahasa yang agak vulgar itu agak lain bahasanya ya nak ya. Tapi itu merupakan ilmu bagi kalian kalau itu tidak boleh dilakukan, ya. Bukan ungkapan kasih sayang itu nak, tapi ungkapan kebodohan kita sendiri. Nah, itu standar WHO yang 3 tadi cara penyebaran dari virus corona. Sekarang kalau ada penyebarannya, bagaimana cara pencegahannya, ya? Nah, kalau pencegahannya menurut standar WHO juga, ini yang pertama itu selalu mencuci tangan, karena tangan yang Ibu bilang tadi adalah akses utama masuknya ke dalam tubuh. Jadi dengan seringnya kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kondisinya virus yang tertempel, virus jamur atau bakteri yang tertempel pada tangan itu akan hilang, mengakibatkan kita tidak bisa diinfeksi oleh virus, bakteri atau jamur tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu menggunakan masker, ya. Dengan selalu kita menggunakan masker, jadi udara yang aktif membawa virus itu bisa tersaring oleh kita menggunakan masker tadi, ya nak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, social distancing atau jaga jarak. Dengan kita menjaga jarak, faktor untuk bersentuhan dengan teman atau teman yang lainnya itu bisa dikurangi, atau hidroplet yang keluar dari teman kita pun kena sama kita itu sudah bisa kita prediksi, ya, dengan jarak yang sudah diberikan tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, jauhi kerumunan atau keramaian. Namanya aja kerumunan, nak, pasti untuk bersentuhan itu tidak bisa kita hindari, ya. Itu yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, kurangi mobilitas atau pergerakan, ya. Bukannya Ibu suruh kalian untuk mengurangi naik mobil, bukan, tapi kurangilah pergerakan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, karena kita tidak tahu kawasan yang kita tuju itu dengan zona apa, kita tidak tahu. Takutnya setelah kita kembali ke daerah asal kita sudah membawa virus yang sudah menempel pada tubuh kita, ya. Nah, mungkin dengan waktu yang sesingkat ini hanya itu saja yang bisa Ibu paparkan sama kalian. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi kalau ada salah dan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.